Sebelum duduk kasih salam dulu kiri kanan, bilang selamat tahun baru. Selamat menikmati cinta yang selalu baru. Haleluya. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Selamat tahun baru semua. Haleluya. Selamat menikmati cinta Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Amin. Ya, saudara harus nikmati, jangan waduh tahun baru berubah baru saudara. Bagi saya sama aja karena cinta Tuhan itu baru setiap pagi. Jadi waktu bangun pagi kita berkata, wow kok ada hari yang seperti ini ya. Wow saudara ya. Jangan wah mau tutup tahun, wah mau tahun baru meriah saudara. Ya, saya tertarik dengan seseorang yang berkata begini, kenapa ya kalau tutup tahun orang cuman bakarnya ikan. Yuk bakar-bakar ikan gitu ya. Kalau mentok-mentok sate gitu ya. Kenapa enggak bakar rumah? Wah itu petasan yang nyasar Pak, bakar rumah. Heboh ya. Terus ya. Nah, kita mesti evaluasi saudara. Kita mesti bertanya dalam diri kita ini. Apakah kita mengikuti dunia ini yang rutinitas seperti itu? Ayo. Saya mulai bertanya-tanya terus, saya mulai curiga dalam diri saya. Apakah saya mengikuti seperti itu? Atau Tuhan bilang apa? Kamu jangan serupa dengan dunia ini. Ya. Tapi kita kebanyakannya masuk serupa dengan dunia. Tadi pagi saya tanya sama Tuhan gini. Tuhan, kenapa lagu Natal dinyanyikan di bulan Desember? Coba di Januari, Februari gak ada lagi kan ya? Gak ada kan? Kenapa di bulan Desember? Tanggal 1 sampai tanggal 31 tuh orang Natal terus. Teman-teman kami yang di Zoom saudara, sebulan kemarin gak ikut semua Zoom. Kenapa? Natalan Pak, Natalan Pak, Natalan Pak. Apa gak capek? Belum berhenti loh. Yang Katolik Januari ini banyak yang Natalan. Yang daerah-daerah yang nasional Natalannya nanti Januari ini. Ya. Teman-teman saya sibuk dengan kepanitiaan, saudara. Ya, itulah roh agama. Kita mesti sadar, itu masih nyangkut dalam hidup kita gitu. Padahal Tuhan bilang begini, itu semua adalah apa? Alkitab tulis dalam kitab Kolose, itu semua itu hari-hari raya, tahun baru, perayaan-perayaan, itu semua gambaran. Bilang sama-sama gambaran. Tahu gambaran? Gambaran itu masih ngayal. Karena wujud aslinya belum datang. Kalau kita baca perjanjian lama ada perayaan Paskah, ada perayaan Pondok Daun, ya gitu ya. Perayaan-perayaan begitu banyaknya. Karena apa? Karena itu bayangan. Tapi Paulus berkata gini, wujudnya yang aslinya sudah datang. Siapa yang aslinya? Yesus. Bahkan apa? Benar Yesus di dalamku. Yesusnya ada di sini. Jadi saudara, kita masih butuh gak? Gak butuh lagi. Tanggal 21 kita ibadah terakhir saudara. Setelah ibadah ada seseorang WA dengan saya. Pak, kok Natal kita gak ada lagu Natal? Lagunya siap gerak, aku laskar Kristus. Aduh. Saya jawab gini, style aja di rumah sendiri ya. Kan gampang. Saudara ngerti gak maksudnya? Pertanyaan dia itu bukan buat dia, itu buat kita juga, buat saya juga. Ya, kan masih bayangan. Waktu saya pacaran dengan Ruth, saudara, dia kasih saya surat. Dia yang suka tulis surat, kalau saya nggak pernah. Saya simpan langsung telepon aja. Ya, telepon rumah langsung gitu ya. Ya. Saya malas kalau nulis-nulis gitu, I love you. Kalau dia nulis gitu ya. Waktu dia kasih surat itu Bapak Ibu, wah saya sebelum tidur saya liatin terus. Karena apa kan? Dari sang cinta. Wih, saya bayangin terus ya saudara. Bahkan saya jadikan apa tempat tidur saya gitu. Maksudnya buat apa? Alas di bantal gitu suratnya. Wih, keren. Bangun tidur baca lagi saudara. Tapi sejak tahun 99 yang lalu ketika kami menikah Bapak Ibu. Ya, saya masih butuh gak surat-suratnya dia? Butuh saya baca lagi? Butuh saya renungan lagi? Yang aslinya sudah ada di samping saya. Kalau saya masih butuh baca lagi surat cintanya, saya senyum-senyum dengan surat cinta yang dia kasih dengan puitis banget gitu kan ya.
Kira-kira saya gila nggak? Kira-kira saya gila nggak? Wah ini saraf ini. Ini ada yang nggak beres di otak kita gitu saudara. Kenapa? Yang aslinya sudah ada. Ya kan? Saya kan tinggal nikmati. Wujudnya yang nyatanya sudah ada. Yang nyatanya 2000 tahun yang lalu sudah datang saudara. Tinggal kita nikmati. Amin. Wah ini nggak mudah memang. Nggak mudah saya bilang gitu. Karena apa? Karena seluruhnya melakukan. Seluruhnya melakukan dan heboh lagi. Dan nggak tanggung-tanggung kan? Ya apa? Gelora apa? Gedung Bung Karno. Ya, itu budgetingnya berapa M gitu, berapa puluh M gitu saudara. Demi hanya untuk 3 jam. Saudara, kita mesti sadari ini. Itulah tipuan roh agamawi. Saudara, roh agamawi ini saudara, ini adalah setan yang posisinya sangat tinggi, yang mengikat banyak orang-orang yang terikat dengan roh agamawi. Tapi kita bersyukur, saya bilang saya bersyukur. Sekalipun belum lepas semua, tapi saya bersyukur mulai lepas. Kita nggak tertarik lagi dengan perayaan-perayaan itu. Kenapa? Karena hati kita sudah limpah dengan sukacita. Kemarin saya ngobrol dengan dia. Kenapa ya libur lebaran sama libur Natal kayak gini, saudara coba merasakan nggak sebuah atmosfer yang kayaknya mau menarik kita harus berlibur. Terasa nggak? Nggak tahu saya nggak terasa. Kalau saya terasa banget, kepingin gitu loh, ya harus gitu loh, ya kudu mesti dilakukan, saudara. Ya bukan salah liburan gitu loh, tapi roh itu yang menarik kita. Yang kita berpikir, wah kalau saya liburan saya lebih berbahagia. Tapi teman saya kemarin dia ngomong begini, wah liburan sekali ini saya di rumah aja loh, pakai kaos sama sarung, nikmat banget, yes. Jadi tidak ada siapapun di dunia ini yang kita dapat, yang kita miliki membuat kita bahagia atau lebih bahagia. Tidak ada. Anak-anak muda, pacar. Enggak. Kau dapat pacar bukan membuat engkau lebih bahagia. Tidak. Tidak. Kalau engkau dapat pacar membuat hatimu lebih bahagia. Saudara cek dulu. Berarti sebelumnya belum bahagia. Betul kan? Belum bahagia. Apa ini berarti kan? Makanya nanti ketika pacarmu membuat engkau merasa engkau bahagia, wah berbunga-bunga, wah lakukan apapun siap, disuruh orang tua, wah gak ada keluh kesahnya, pokoknya mantap semua. Hati-hati. Nanti waktu putus pasang, wih itu kok kosong banget. Rasanya kayak dibuat perasaannya di dunia orang mati. Ada pernah merasakan gak itu? Tertekan di sini, waduh kayaknya mau mati gitu loh. Padahal bukan sakit jantung. Paru-parunya bagus, diperiksa jantungnya bagus, organ tubuhnya bagus. Tapi kok beban hidup berat. Kenapa? Karena masih mencari bahagia lewat seseorang. Oke? Ya. Oh saya harus bahagia kalau punya pacar. Saya harus bahagia kalau saya sudah menikah. Saya harus bahagia kalau saya sudah punya anak. Nih, oma opa, saya harus bahagia kalau saya sudah punya cucu. Wah tambah kebahagiaan saya. Enggak. Tidak ada seorang pun yang membuat kita lebih bahagia. Hanya satu pribadi, Yesus. Kalau Yesus itu betul-betul kita sadari, benar dia di dalamku. Waduh, saudara akan jadi orang yang GR, saudara akan jadi orang yang sombong, saudara wow, kenapa bahagia sekali. Kok bisa ada yang seperti ini ya? Nah ini betul-betul saudara masih masing-masing ngalamin. Gak punya pacar bahagia. Bahagia Will. Betul. Kalau ketemu Will ketawa terus dia, kenapa Will? Enggak tahu Pak, di sininya meluap. Wah, ya Erik ya. Ya, ini anak-anak muda kan, wah, betul gak Lydia? Yes ya, wih, kok bisa begini ya? Gak bisa diceritakan, kenapa? Karena oleh dia semua yang melakukannya. Saudara, jadi tidak ada seorang pun di dunia ini membuat kita bahagia atau lebih bahagia. Enggak, istri, enggak.
Suami, enggak juga. Wah, saya berbahagia nih Tuhan kasih suami yang baik begini. Wah, baik sedunia. Enggak ada tandingannya gitu. Enggak ada. Istri wah yang luar biasa. Pokoknya saya udah kayak raja dilayani. Mau makan sudah ada di meja makan. Ya, sarapan sudah disiapkan. Waduh, enak semua, mandi, handuk udah disiapin, baju udah disiapin. Pokoknya kayak raja. Mau pergi aja, istri semua yang beresin koper. Tinggal berangkat dia. Ada loh beberapa orang begitu dulu. Tinggal nikmati. Kok ada hidup seperti ini? Enggak, bukan istri. Tapi siapa? Oleh Dia. Oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan mau kita nikmati Dia saat ini. Nikmati cinta itu saat ini. Pagi ini saya ada di gereja pagi ini. Ya saya nikmati cinta itu, saya ada di gereja pagi ini. Banyak orang ada di gereja tubuhnya, tapi pikirannya kemana? Waduh, abis ini ke mall mana ya? Ini kan masih liburan nih. Wah, masih sepi ini. Kemana ya? Ke PIM lah. Pondok Indah Mall. Jarang ke sana kan. Wah, kemana ya? Ke Gandaria City lah. Daerah Jakarta Selatan. Gitu, saudara. Ya. Itu tandanya dia nggak bisa menikmati saat ini. Ya. Jadi ketika kita melayani, kita nikmati. Nikmati apa? Sang cintanya. Nikmati hidupnya. Kalau saya bilang nikmati hidup itu bukan nikmati hidup seperti orang dunia yang maksud kan bukan, saudara. Nikmati sang hidup dalam hidup kita, saudara. Kita yang nikmati sendiri. Besok kan mulai kerja nih. Rata-rata mulai masuk kan yang kantor kan. Ya. Ada enggak mulai, aduh besok masuk lagi. Aduh males lah, macet lagi lah, inilah itulah, saudara. Berarti dia tidak nikmati saat ini. Ya, ada orang lagi liburan mau kerja. Lagi kerja mau liburan. Ya, anak yang sekolah kuliah. Ya, lagi libur gini, nikmati saat ini Samantha. Ya, nikmati saat ini. Lagi libur, aduh kepingin sekolah. Ya, Dam, kepingin libur terus apa ngajar? Libur terus ya, libur terus gaji turun ya. Enak gitu kan, libur terus tapi gaji terus mengalir, uang terus masuk ya. Enak seperti itu kan, tapi kan gak bisa. Kecuali jadi pemiliknya. Udah anak buah yang jalanin, bos kok. Liburan aja duit masuk. Betul gak? Kami liburan online tetap masuk. Kak dikirim tanggal 2 ya kak, siap. Saya bilang ya enak kan. Kita liburan, duit tetap masuk gitu saudara. Ya kenapa? Duit yang kerja buat kita. Kita capek kalau kita kerja buat duit loh. Kalau kita kerja dapat duit saudara, kita kerja dapat gaji saudara, capek. Nanti liburan habis lagi cari lagi. Kan capek kan nabung lagi. Kapan nih kita mau liburan? Ini udah cukup nih. Nggak bisa seperti itu. Hidup itu nggak seperti itu gitu loh. Ya. Mestinya duit yang kerja buat kita. Duit yang datang. Ya, ini bukan penghiburan, bukan. Harusnya seperti itu. Tapi kan belum kita. Belum seperti itu. Jadi ingat, yang sekarang lagi libur sekolah, nikmati saat ini. Nanti besok masuk atau yang sekolah ya, mungkin guru-guru besok masuk ya, Dam ya. Oh belum juga, waduh makin lama ya. Tapi orang sekolah kan tetap bayar Januari. Sekolah hebat ya. Libur akhir Juni, masuk akhir Juli. Ya, Juni tetap bayar, Juli tetap bayar. Gitu kan. Yang itu bukan urusan kita ya. Tapi ingat, kalau kita masih saudara tidak menikmati saat ininya, nggak bisa. Nggak bisa. Saudara lagi berlibur, nikmati hidup. Saudara lagi di mana? Nikmati. Lagi salju, nikmati. Jangan, aduh kepingin pulang lah, aduh ingat bakso. Kacau kan ya, pernah gak gitu? Saya ngomong ini pengalaman saya. Aduh lagi Tuhan ajak pergi ke luar negeri, tapi pikirannya apa? Aduh enak banget soto Bang Salim. Aduh enak banget bakso Jawir.
Aduh enak banget soto Betawi Bang Hasan. Waduh ingatnya itu. Aduh ingat banget bakmi si Afu Green Lake. Saya sebut-sebut aja gitu ya. Aduh enak banget itu. Kan kacau. Enggak? Itu artinya apa? Ketika saya ada di tempat itu, saya tidak nikmati saat itu. Ya, jadi hari ini masuk minggu 4 Januari, nikmati hari ini. Kemarin ada enggak? Enggak ada. Tapi berapa banyak kita hidup dari hari kemarin, dari tahun yang lalu. Yang ada apa? Penyesalan, yang ada apa? Sakit hati, yang ada apa? Trauma dan sebagainya. Saat ini. Ini penting. Penting. Ya, saudara ada di rumah, nikmati. Ya, bukan nikmati rumahnya, bukan nikmati Netflix-nya, saudara, film-filmnya yang berganti-gantian terus gitu kan. Kalau Smart TV kan banyak kita. Kita udah gak soal nonton bioskop lagi lah gitu. Bukan. Tapi apa? Nikmati sang hidupnya. Kok bisa ya ada hidup yang seperti ini? Saudara mesti keluar dari hati. Oh, enak banget ya. Saya kerja enak, saya lagi libur enak, saya di rumah enak, saya di kantor enak, saya lagi di busway enak, dimanapun enak. Itu namanya menikmati hidup saat ini. Oke. Ya, jangan nikmati yang kemarin gitu. Yang ada penyesalan, yang ada trauma. Dan itu tidak ada. Bilang trauma tidak ada. Kenapa itu ada? Karena kita akui di sini. Kita rekam di bawah alam sadar kita dan itu masuk. Dan kita mengakui. Saudara, wah setan itu kan sudah kalah. Sudah kalah dia. Efesus pasal yang ke-6 tidak mengajarkan kita perang secara ini, enggak. Tapi apa? Mengingatkan kita dia ada tipu muslihatnya. Tapi harusnya tipu muslihat setan tidak kena kepada kita. Kalau benar Yesus dalam kita, enggak kena. Dia tahu kok siapa dalam diri kita. Betul enggak? Tapi waktu kita mulai buka celah. Waktu mulai kita berpikir, wah saya rasakan. Saya rasakan. Waduh kok tindian berat banget. Wah ngobrol. Iya ini nih. Mau mulai apa? Mau mulai punya rencana. Mau mulai punya planning. Mau mulai punya apa? Tadi Joel bilang apa? Resolusi. Apa ya tiap tahun gitu. Kalau kita punya tujuan, kita punya resolusi 2026 ini, kita punya visi, kita punya misi 2026 ini, saudara akan capek. Tercapai pun capek, karena aku yang melakukannya, tidak tercapai kita juga capek. Kok hidup saya begini aja? Padahal kalau benar Yesus dalam diri kita, dialah yang menjalani hidup kita. Oleh dia. Oleh dia enak. Ya, jadi nikmati Tuhan saat ini. Ya, saudara pokoknya lagi pergi kemanapun Tuhan bawa, saudara nikmati. Jangan mikirin rumah. Kan gawat kita lagi pergi seminggu, 10 hari, 2 minggu saudara. Kita mikirin rumah. Banjir gak ya rumah saya ya? Coba. Saudara bisa nikmati gak saat itu? Gak bisa. Tidak bisa. Saya baru ketemu dengan seorang ibu, bapak ibu. Dia bangga dengan masa lalunya. Oh dia tanya, kok liburan kemana? Enggak, saya bilang, ya stay di sini aja, saya bilang. Oh saya siap liburan keliling. Saya sudah pergi ke 50 negara kok. Wih keren. 50 negara. Ya, 2 negara yang saya sering bolak-balik gitu, Jepang dan Korea. Ya, nggak ada kan kita dalam, gimana liburannya? Afghanistan. Salomo dari mana? India. Dia mau ajak saya, kita ke India yuk. Kayaknya nehi-nehi kucahe. Saya lihat dia ngaduk makanannya aja, kayaknya saya nggak bisa makan nanti gitu ya. Ya, nggak tertarik gitu ya, India gitu kan ya. Padahal kan nggak semuanya begitu kan. Tapi yang image kita kan,
kok India gitu kan ya. Orang kalau pergi Asia apa? Ya Korea sama Jepang atau yang dekat ASEAN Vietnam gitu kan ya. Rata-rata itu kan ya, ini aja gitu. Wah dengan bangga saudara. Tapi saudara tahu saat dia ngobrol dengan saya posisinya gimana? Saya lagi berendam, lagi terapi air dingin dan air panas. Ya, saudara, dia mau taruh kakinya ke air yang dingin 8 derajat aja, itu butuh bantuan suami dan anaknya. Karena apa? Karena dia nggak bisa jalan lagi. Dia ada di kursi roda, ya bukan kursi roda yang dia dorong orang lain, dia udah otomatis ya dorong sendiri gitu. Tapi untuk turunin dia dari kursi roda ke kolam renang itu butuh bantuan. Tapi dia bangga kan dengan masa lalunya. Pas gak? Oh anak saya satu nih dokter, oh ini yang ikut saya ini, dia seperti ini, tuh istrinya cantik kan, pokoknya dia bangga. Tapi dia nggak bisa menikmati saat ini. Ya, saya ngobrol dengan dia, ya dia harus dibantu turun, dia cuma taruh kakinya sebentar, nggak tahan nih. Lalu dia bilang, kok rahim saya sudah diangkat. Bukan hanya itu, buah dada saya juga sudah diangkat. Buah dada saya diangkat karena kanker payudara. Saya habis 2,5 M. Saudara. Ya. Kalau saya cerita ini, ya, saya tidak ada urusan dengan orang itu. Ingat ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada peristiwamu engkau yang alami diceritakan, bukan menceritakan engkau. Tapi buat saya sendiri. Saya pun bisa seperti itu. Bangga dengan masa lalu, keberhasilan masa lalu, Saudara, tapi saat ininya badannya gede soalnya ya. Ya mau turun aja susah sekali. Rahim udah diangkat. Payudara sudah diangkat. Ya. Belum usia, belum ada 70-an, baru 60-an lebih. Masih muda kok. Apa? Dia tidak bisa menikmati yang namanya saat ini. Dia masih bangga lagi dengan suaminya. Tuh suami saya tuh profesor loh. Pak Prabowo mau panggil suami saya untuk bantu, suami saya nggak mau. Dia nggak mau dengan urusan pemerintah gitu loh. Ya, tapi suaminya pun sakit. Gitu ya. Sakit apa namanya yang kayak putih-putih gitu. Ada kan orang yang kulit sebagian putih-putih gitu loh. Apa? Vitiligo ya. Ya, seperti itu saudara. Ya. Jadi sebenarnya bahagia nggak dia? Enggak. Karena apa? Karena dia hidup dari masa lalunya. Ini dia ketemu saya kan dia ngobrol gitu. Dia ketemu orang lain dia akan ngobrol yang sama enggak? Sama. Waduh kok saya ke Amerika cukup lama saya tinggal, saya kuat di sana. Saya pakai baju biasa aja kalau lagi winter aja, salju aja, biasa. Oh saya ketemu orang-orang Indonesia datang ke sana, wah mereka berlapis-lapis. Iyalah saya juga berlapis-lapis. Dalam long john ya, lalu pakai lagi baju, lalu pakai lagi sweater, lalu satu lagi lapis jaket. Kena anginnya, tetap aja di sininya. Enggak nikmati ya. Kan beda seperti itu ya. Ya, tapi serang enggak? Jadi Tuhan mau kita menikmati dia saat ini. Saya tanya sama dia, saat ini gimana? Ya ginilah kok. Jadi beda kan dengan dia ceritakan masa lalunya dengan penuh kebanggaan. Tapi saya tanya, saat ini gimana? Ginilah kok. Ya udah saya langsung masuk, saya langsung ngomong. Ci, ya sama kita mesti menikmati cinta itu saat ini. Menikmati pribadi Yesus saat ini. Dia Kristen juga soalnya. Menikmati Yesus itu saat ini. Ya, saat ini keberadaan. Oke, saya bilang rahim sudah diambil. Oke, payudara sudah diambil dan dia cerita pecah loh. Nah tadinya dia mau operasi di keluar ya nggak sempet, pecah. Udah pecah dan itu penanganannya lebih sulit dia bilang. Saya cuma bilang gini, Ci, hidupmu harusnya engkau sudah mati. Udah mati dong, rahim diangkat, wadah diangkat pecah lagi kan gitu kan, karena kanker kan. Harusnya engkau sudah mati. Tapi kok engkau masih hidup hari ini. Itu adalah
anugerah. Itu adalah cinta. Amin. Ya, kalau enggak ada. Betul enggak? Ya, saya panggil Mesra sebentar. Saudara yang tanggal 21 tuh enggak terlalu kedengaran apa yang dia alami ya. Silakan ambil bawa mic-nya. Baik. Saya ngobrol-ngobrol sama Mesra, ini saudara, dia punya satu peristiwa yang bagi saya bilang, wow, keren. Ya. Oh di situ boleh. Ya, coba bagikan pengalaman kamu bersama dengan Tuhan dengan kompor yang meledak. Ya. Shalom. Saya mau bagikan sedikit ya kesaksian saya di bulan 6 tahun 2025 ya. Itu kompor gas sebenarnya kepala tabungnya itu sudah lama ada bermasalah gitu ya. Kalau misalnya diantar tukang gas, kami susah gitu memasang. Terus saya bilang, ini kenapa bang? Saya kan orangnya selalu langsung bertanya gitu. Oh ini bu, kepala tabungnya ini udah bisa diganti. Oh gitu ya? Iya. Tapi masih bisa kok, kata petugasnya itu kan. Terus ibu ya udah karena masih bisa, belum diperbaiki gitu. Terus waktu itu ibu kan, saya kerja ART ya, asisten rumah tangga. Terus ibu, majikan saya, ibu ini, dia rajin buat kue sifon gitu ya. Kalau ada acara-acara dia buat sendiri. Terus ibu ini ada acara di rumah temannya dari gereja. Karena dia dari Katolik ya, majikan saya. Terus ibu bilang nanti Mesra jam 8 matikan kompor ya. Iya bu. Terus kebetulan bapak di rumah gitu, di rumah. Dia di atas lantai 2 di kamarnya. Iya bu, nanti jam 8 katanya. Iya bu. Saya sebelum jam 8 sudah berasap gitu. Aku nyuci piring gitu ya. Kok agak lain. Kok agak berasap gitu. Tapi entah kenapa aku nggak ada niat untuk mematikan kompor ini gini. Seharusnya gampang banget ya, tinggal tek gitu ya. Tapi entah kenapa berat gitu, berat aku untuk melakukan itu gitu. Tapi saya lihat kok berasap gitu ya. Saya intip gini ya, saya intip langsung dur gitu ya. Langsung langsung aku kaget gitu. Terus kepercik dengan kakiku, bukan ke kepalaku. Terus saya panggil bapak, Pak, kompor gas meledak. Iya, kebetulan bapak masih keadaan mandi di kamar mandi, langsung buru-buru bapak nggak pakai baju lagi turun ke bawah. Terus bapak juga mana ini? Kebetulannya kalau di rumah itu kan ada pemadam kebakaran ya, apa namanya alatnya? Entah di mana kami simpan gitu, udah nggak kepikiran di mana tempatnya gitu. Terus bapak bilang mana yang untuk nyiram gitu. Tapi bapak kan dia nggak pala panik karena dia udah tahu gimana caranya gitu. Terus saya ambil selimut saya langsung dibasahin, langsung diapakan karena memang kompor ini kompor yang tertutup gitu ya. Jadi susah untuk menarik gasnya dari dalam. Dia yang sistem tertutup itu ya kan. Terus udah itu selesai sampai bapak biarin udah saya pun udah sampai ini. Aduh gimana ini. Terus ibu bilang matikan gitu, udah aku baca WA. Bu, pulang dulu bu, ini kompor udah meledak gitu ya. Terus mereka buru-buru pulang ibu, sama temannya juga ikut, mungkin udah cerita juga, yang mana-mana gitu. Terus udah itu ya, udah diatasi bapak gitu, udah diatasi lah sampai berasap lagi itu. Saya udah gini, wih mungkin udah kebakaran lah rumah ini, udah gitu saya ya. Terus kamu nggak kenapa, kata bapak, kakimu kenapa? Biar kita berobat. Enggak pak, saya udah obati dengan odol, saya bilang. Untuk pertolongan pertama karena ingat di kampung gitu ya. Terus agak panas, kalau misalnya kakimu apa kita biar langsung berobat katanya. Masih bisa saya atasi pak gitu. Terus ada berapa hari kemudian bapak cek di rekaman CCTV ya gitu. Ternyata dari rekaman CCTV itu mereka lihat kayak mana saya gitu ya. Mereka menonton gitu, nonton semua keluarganya nonton. Ternyata dibilang gini ya, awalnya mungkin, apalagi kompor gas itu yang mahal gitu ya, bukan yang murah gitu. Itu hadiah ulang tahun ibu dikasih anak-anaknya gitu. Mereka awalnya kesal,
baru beli kompor gas udah meledak. Tapi satu sisi mereka pikirkan mending itu daripada apa gitu ya, daripada misalnya ART kita selamat gitu ya, masih dipikirkan syukur gitu ya. Terus saya ditunjukkan gitu, datang gitu ya ke rumah anaknya gitu. Ini Mesra, wih syukurlah ya kamu sehat-sehat ya Mesra ya, kata Cici. Iya Ci, saya bilang, ada nggak rekaman CCTV-nya Ci? Ini ada, tontonlah katanya gitu. Saya ikut nonton gitu. Sebenarnya ini, terus aku bilang, aku lihat dari rekaman CCTV itu, mereka juga lihat aku posisi nyuci piring, terus aku melihat karena berasap. Terus tiba-tiba aku gini langsung duar gitu ya, apinya meledak gitu. Terus aku bilang lewat perkara ini aku sadari gitu ya. Ternyata Tuhan masih kau izinkan aku hidup. Kalau dilihat dari sisi dari kompor gas yang meledak ini, saya tidak ada lagi gitu ya. Dari ledakannya gitu ya. Tapi kenapa ke kakiku cuman terpercik aja gitu, kesembur aja. Kenapa enggak ke kepalaku gitu. Itu saya sadari karena cinta Tuhan gitu ya sama saya ya. Itu sangat kuat saya merasakan cinta Tuhan gitu. Ya Tuhan, sampai saya bilang sama Cici, Ci, lewat perkara ini Ci, setelah aku melihat rekaman CCTV ini sih, Ci, aku semakin mencintai Tuhan. Wih, mantap Mesra. Iya Ci, ternyata aku masih dikasih Tuhan kesempatan untuk hidup loh Ci. Kalau enggak saya udah enggak ada lagi. Atau mungkin aku hidup tapi udah cacat gitu ya, udah cacat. Mungkin atau mataku buta atau apa gitulah. Tapi Tuhan masih melindungi saya gitu. Pokoknya luar biasalah penyertaan Tuhan sama saya. Sejak saya juga jadi ART gitu ya. Baru kali ini memang saya ART gitu. Jadi selama saya ART saya merasakan penyertaan Tuhan selama saya bekerja di sana gitu. Bahkan kenapa saya bisa di sana itu saya percaya karena rencana Tuhan ya. Karena awal-awalnya juga saya ke Jakarta ini waktu itu masih pas keadaan Covid, jadi aku telepon ke sana enggak ada. Tapi pas ke sini langsung ada gitu. Saya percaya itu rencana Tuhan. Dan saya juga kerja di situ itu karena rencana Tuhan ya. Kenapa saya bilang waktu itu saya bekerja, saya memang nggak ada pengalaman sebagai ART ya, karena posisi saya dulu memerintah, bukan diperintah, iya kan? Tiba-tiba saya masuk ke situ dan di lingkungan suku Jawa gitu ya, suku Batak dengan suku Jawa kan agak berbeda, nada bahasanya berbeda, cara-cara memasaknya gitu. Dan saya tidak pernah posisi memasak karena saya disiapin semua karena saya punya usaha dulu gitu ya, kita tinggal makan gitu. Tiba-tiba kita melayani bukan dilayani lagi gitu kan. Jadi saya percaya itu karena rencana Tuhan, sekalipun pekerjaan saya jadi ART, saya percaya itu rencana Tuhan ya. Kenapa saya bilang, saya pernah di dapur mencuci piring, saya diomongin bos saya laki-laki dengan orang tuanya Oma. Saya kenapa? Saya pernah dengar dengan kepala saya sendiri, dia bilang ART-mu ini bodoh, tolol, semua dibilangin. Enggak pintar masak, enggak pintar ini, semua dia enggak tahu. Nama-nama peralatan dapur juga enggak tahu. Kan berbeda dengan bahasa kami orang Batak sama peralatan orang Jawa, wajan. Aku enggak tahu apa wajan. Kami kuali kan itu. Seharusnya mereka mengerti kan beda suku, beda nama-nama gitu. Kok bisa harus dipermasalahkan itu kan kita bisa diajarin kan gitu kan. Karena kita memang sama sekali tidak ada pengalaman di sana gitu. Dan kita suku Batak dengan suku Jawa agak beda bahasa-bahasanya. Saya dulu pernah kerja sama orang Cina nggak kayak gini gitu. Kami sama nyambung, nggak beda dengan mereka ini gitu ya. Karena saya pernah kerja sama orang Cina 5 tahun tapi di toko ya gitu. Jadi saya diomongin mereka gitu. Iya, kamu kok mau sih masak untuk makanan sama ART-mu? Kan kalau memasak kan ibu yang memasak gitu. Jadi kalau masak kamu ambil tempatmu gitu. Berarti kan bos saya yang memasak makanan saya gitu. Kok mau gitu ya. Jadi saya gitu mendengar omongan Oma sama bapak itu sebenarnya hatiku ini udah gini. Tengoklah aku mau keluar lah dari sini, aku mau ini, gitu. Udah ada niat mau keluar gitu. Tapi ada sesuatu yang berkata di dalam hati saya, ini benar-benar saya dengar ya. Apa dibilang di dalam hati saya ini? Kalau kamu keluar dari rumah ini hanya karena perkara perkataan mereka, berarti kamu tidak pemenang.
kamu kalah. Itulah yang ini ya, yang saya dengar di dalam hati saya ini berbicara gitu ya. Kalau kamu keluar dari tempat ini hanya karena perkataan bosmu, perkataan si Oma, berarti kamu kalah. Kamu tidak pemenang, tidak menang. Kamu saya tempatkan di sini untuk jadi pemenang, bukan untuk kalah. Itulah yang saya pegang sampai sekarang. Jadi saya percaya walaupun pekerjaan saya sekarang ini jadi asisten rumah tangga, saya percaya ada rencana Tuhan saya di tempat ini ya gitu. Dan lewat itu juga kita bisa saling mengenal di gereja ini. Puji Tuhan, itu aja kesaksian dari saya. Shalom. Wow, luar biasa. Nih, Mesra ini salah satu pemain dari agak lain memang. Gak lihat ya saudara ya, ada kan di pantinya, ada dia tampil saudara. Ya, memang beda. Itu kan agak lain, kan orang-orang Batak semua yang main. Bahasa Batak semua gitu ya. Ya, yang dari awal sampai akhirnya cuma ketawa aja. Intinya apa film? Gak ada. Ya, saya bilang Mesra luar biasa loh. Namanya juga kan Tuhan kasih kan luar biasa, Mesra. Untuk apa? Bermesraan sama Tuhan Yesus. Ingat saya bilang kamu sudah mati. Saudara, hidup kita ini sebenarnya sudah mati kok. Ya, kayak gini kan meledak kompornya saudara, gasnya yang meledak dan ada yang mengalami kecelakaan dan sebagainya, harusnya kita sudah mati kan. Atau kita sudah mati dalam dosa. Dalam cengkraman iblis. Tapi kok hari ini saya masih ada. Itulah yang namanya anugerah. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Jadi bukan hanya kita bisa menikmati Tuhan saat ini. Tapi Tuhan Yesus juga mau menikmati Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu hubungannya percintaan. Kalau agama menyebarkan hubungannya dengan Tuhan, kita hamba, dia Tuhan. Ya, akhirnya apa? Kalau hamba itu maunya aku nggak layak, aku nggak pantas, cuman gitu aja. Tapi motornya hamba, enggak. Kita mesti sadar kita kekasih. Makanya kalau kita kekasih, saudara, bukan apa yang kita lakukan kepada Tuhan dia bisa nikmati kita, bukan, enggak ada. Pujian kita bisa Tuhan nikmati, bukan. Ingat ya, pelayanan kita bukan. Tadi Joel bilang betul, bukan kita yang melayani Tuhan, Tuhan yang melayani kita. Tapi kan sulit untuk kita mengerti gitu kan. Enggak, aku yang pelayanan ya. Akhirnya wah aku yang bergelora, aku yang tampil. Aku yang bisa muncul, bukan. Justru Tuhan yang melayani kita. Saat ini Tuhan yang melayani kita satu persatu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau menikmati kita juga saat ini. Makanya hati kita terbuka aja saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Nanti setelah habis ibadah kita kemana? Lagi makan. Tuhan, terima kasih buat makanannya. Aku nikmati Tuhan. Ya, habis itu mau pergi. Terima kasih Tuhan. Aku ada di tempat ini. Nikmati. Saudara pernah mengalami enggak? Saudara lagi ngobrol dengan seseorang. Tiba-tiba kayak hilang. Ya, lalu saudara, loh kok saya lagi ngobrol nih sama dia? Pernah enggak itu? Pernah enggak? Enggak pernah ya? Saya pernah beberapa kali gitu loh, lagi ngobrol beberapa orang, tiba-tiba kayaknya hilang gitu loh. Kayaknya hilang. Lalu gak lama kemudian baru balik lagi, loh ini saya lagi ngobrol sama orang nih, saya masih fokus kan, pernah gitu? Saya pernah alami gitu. Tapi saya amati, kenapa? Karena pikiran saya tidak ada di situ. Itu persoalannya. Saya tidak menikmati pembicaraan saat itu. Kalau saya bisa menikmati hidup saat itu, beda, akan fokus. Ya, jadi Tuhan mau ajarkan kita, saudara, di minggu pertama di awal tahun 2026 ini, ayo nikmati hidup saat ini. Ya, saudara yang ada di rumah nikmati, saudara. Boleh bertanya nggak apa-apa sama Tuhan ya. Kemarin aja ada yang tanya sama saya gini, Pak, kenapa sih di gereja harus ada praise and worship, harus ada musik? Kenapa kita nggak setel video aja? YouTube kan banyak. Penyanyi-penyanyinya udah kelas luar biasa gitu kan. Udah
Udah Bapak tinggal khotbah atau siapa tinggal khotbah, udah selesai kan Pak. Saya bilang bagus, bagus segitu. Kamu terus bertanya. Ya, kamu nggak butuh jawaban, tapi ketika kamu bertanya terus sama Tuhan, nanti kamu akan lihat dinamika Tuhan dalam hidup kamu. Seperti itulah, jangan diem. Jangan cuma nerima aja, karena Tuhan tuh mau kita gitu. Tanya, Tuhan kenapa Tuhan ciptakan saya? Ayo. Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Kita perlu tanya kan, kenapa? Kan Tuhan gak butuh manusia. Dia kan sudah segala-galanya. Betul gak? Kalau dia butuh pujian dari manusia supaya dia kau terbesar, kau terhebat, kau terbaik. Berarti dia masih kurang dong. Betul gak? Enggak. Tapi sudah perlu bertanya. Nanti Tuhan ngomong apa di hati masing-masing. Bisa beda, gak apa-apa. Itulah cara kita berdinamika dengan Tuhan setiap saat. Ya, jadi bukan hanya kita bisa menikmati Tuhan saat ini, tapi Tuhan Yesus juga bisa menikmati Bapak Ibu dan saya saat ini. Amin. Tuhan berkati kita, luar biasa.